Salah satu penentu keberhasilan sebuah iklan adalah pemilihan kata kunci yang tepat. Banyak cara mencari kata kunci untuk upload produk. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana upload produk yang baik dan benar dengan menggunakan kata kunci yang tepat sesuai dengan karakter dan jenis produk yang akan kita jual. Sehingga secara organik produk yang kita upload akan lebih cepat mendapatkan traffic dan penjualan. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, upload produk dengan kata kunci yang tepat di Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ada Blibli dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upload produk itu sebenarnya hampir mirip di setiap marketplace. Baik itu di Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara upload produk dengan kata kunci yang tepat? Nanti kita praktekkan satu-satu di Lazada, di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Karena dengan pemilihan kata kunci yang tepat itu akan mempercepat penyebaran iklan secara organik maupun secara berbayar. Jadi jangan sampai kita upload produk salah dalam menentukan kata kunci. Kita pahami dulu produk yang akan kita jual, jenisnya apa, terus kita tentukan kata kuncinya untuk judul produk tersebut. Nah, yang perlu disiapkan apa ketika upload produk? Yang pertama adalah judul. Nah, judul itu berkaitan tentang kata kunci tadi. Terus gambar produk. Nah, gambar produk ini minimal 3. Minimal 3. Biasanya sistem itu mintanya 3. Nanti biar skor uploadnya bisa bagus. Minimal 3. Nanti kita bahas satu-satu. Terus deskripsi produk. Itu deskripsi produk yaitu menjelaskan tentang produk tersebut. Terus berat untuk ekspedisi. Lalu dimensi itu volume, ukuran. Terus atribut. Nah, semuanya ini adalah satu kesatuan ketika kita upload produk. Semua harus kita perhatikan dan semua harus tepat supaya mempermudah mempermudah konsumen atau calon konsumen atau pengunjung ketika mencari produk dan produk kita kata kuncinya tepat, dia akan muncul dan ketika dia klik gambarnya bagus, variannya bagus, deskripsinya jelas, akan lebih percaya. Nah, akan lebih percaya dan terjadi konversi atau penjualan. Nah, menentukan judul yang tepat. Judul pada saat upload produk harus mengandung kata kunci yang tepat sesuai dengan produknya atau kata kunci turunannya. Kata kunci yang tepat akan mempercepat penyebaran iklan secara organik dan lebih memudahkan ketika optimasi menggunakan iklan berbayar. Banyak cara mencari kata kunci yang tepat untuk sebuah produk. Cara menentukan kata kunci untuk judul juga beragam, sesuai dengan karakter dan jenis produk yang akan kita jual. Kita bahas dulu, menentukan judul. Nah, jadi kenapa harus mengandung kata kunci? Kata kunci utama atau kata kunci turunan. Nah, ini kita juga harus paham. Kita lihat kompetitor kita atau kita lihat marketnya. Misal kita jualan Misal kita jualan tas. Nah, tas itu kan banyak banget. Ada tas lempang, ada tas jinjing, ada tas ransel, ada tas lain sebagainya. Nah, produk kita ini masuk ke jenis apa? Misal produk kita di jenis
tas ransel. Nah, kita lihat kompetitor, kita lihat marketnya. Ketika kita ketik tas ransel, itu yang muncul apa saja, ya kan? Nah, tas ransel ini itu kan pasti punya sebutan lain. Nah, sebutan lain ini yang saya maksud kata kunci turunannya. Misal tas ransel itu bisa jadi tas punggung, bisa jadi tas sekolah, atau tas lain sebagainya lah, sesuai dengan bahasa daerah atau bahasa wilayah tertentu, itu kan beda-beda. Nah, itu harus kita pahami supaya kita tidak bentrok di kata kunci dengan kompetitor atau dengan market yang sudah ada. Tapi kalaupun kompetitor atau market yang ada itu sudah menggunakan kata kunci tersebut, berarti kita tetap memakai kata kunci itu, namun nanti kita inovasikan di gambar, deskripsi, atribut, dan lain sebagainya sebagai pendukung. Karena sekarang itu hampir semua kata kunci itu pasti dipakai produk-produk itu. Misal tas ransel tadi itu pasti udah ada yang iklankan dengan kata kunci tas ransel, tas punggung, tas sekolah, tas apapun. Itu kadang malah dengan kata kunci lainnya, misal tas apa, atau tas ransel itu jenisnya ransel apa, carrier atau laptop atau apa, terus nanti jenis bahannya, misal tas ransel kanvas polos, tas ransel anti air, tas punggung apa, dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget, tergantung produk kita itu jenisnya masuk yang mana. Terus kenapa kata kunci di judul itu juga bisa mempermudah ketika optimasi menggunakan iklan berbayar. Karena iklan berbayar itu juga merekomendasikan kata kunci yang kita ketik atau yang kita isi di judul ataupun deskripsi. Misal kita mengisi tas ransel kanvas, itu nanti pasti kalau kita iklan berbayar pasti kata kunci yang tas ransel anti air tadi itu pasti muncul juga, dan seberapa volumenya. Tapi untuk kali ini kita nggak membahas tentang ke iklan berbayarnya, tapi ini juga menentukan kalau kita mau optimasi iklan berbayar. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengisi judul asal-asalan. Karena kalau sudah terjadi penjualan, kita rubah judulnya atau kita tambahkan, itu juga beresiko. Beresiko terhadap traffic atau algoritma produk kita. Ketika ada penambahan, itu pasti akan mengalami gejolak. Meskipun kadang tidak signifikan, tapi pasti ada pengaruhnya. Nah, nanti kita jelaskan ketika kita praktekkan upload produknya. Ini sedikit penjelasannya, nanti langsung kita praktekkan. Nah, banyak cara mencari kata kunci yang tepat untuk sebuah produk. Emang banyak banget. Kita bisa menggunakan kolom pencarian Google, kita bisa menggunakan Google Trend, kita bisa menggunakan kolom pencarian marketplace. Misal kita mau upload di Lazada, kita cari di aplikasi Lazada konsumen, kita ketik kata kuncinya, muncul apa, nah itu bisa jadi sebagai referensi kata kunci. Terus kita juga bisa copy paste judul orang yang penjualannya banyak, tinggal kita modifikasi. Tapi jangan sama persis, harus ada modifikasinya. Terus kita juga bisa dengan cara pakai tools dan lain sebagainya. Ada banyak banget caranya. Tapi yang akan saya contohkan cara yang paling sederhana sehingga siapapun yang akan jualan itu tidak ribet dan tidak bingung dalam menentukan judul. Pokoknya kita buat sesimpel mungkin tapi powerful. Nah itu. Terus gambar produk. Nah, gambar produk adalah salah satu penentu keberhasilan iklan setelah kata kunci.
Karena apa? Orang itu mencari sesuai dengan produk yang ia inginkan. Contoh dia pengen tas ransel, pasti dia ngetik tas ransel atau tas punggung. Kalau dia pengen yang spesifik lagi, itu pasti dia mau cari tas ransel apa. Tas ransel carrier atau tas ransel gunung atau apa. Nah itu kata kunci yang untuk judul tadi itu yang akan terindeks pertama. Tapi setelah itu adalah gambar. Nah, gambar itu harus bagus dan detail serta terlihat menarik. Nah, terlihat menarik akan memperbesar peluang pengunjung klik iklan kita dan melakukan pembelian. Nah, kita kan juga mungkin kita juga seringlah belanja online. Ketika kita ngetik tas ransel gunung, nanti yang muncul apa aja kan itu pasti nanti kita cari sesuai yang kita inginkan dulu. Terus nanti ada gambar yang bagus, atau kadang kita nggak tahu nih kita mau beli merek apa, tapi yang penting mau cari tas ransel. Nah, kalau gambarnya bagus, tapi juga gambar ini kalau bisa jangan tidak sesuai dengan aslinya, harus real, gambar yang real. Kalau kita jual gambar tas ransel gunung, ya kita benar-benar barangnya. Nah, di dagangankita.com kita juga mensupport gambar, kita juga mensupport deskripsinya, kita juga mensupport beratnya, berapa perkiraan beratnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian gabung di reseller dagangankita.com, kalian tidak perlu membuat gambar atau menyiapkan gambar, tapi sudah kita siapkan semuanya. Karena kita pengennya kalian itu fokus saja jualan. Semua kita siapkan. Oke, lanjut. Siapkan minimal 3 gambar untuk setiap produk. Nah, kenapa minimal 3 gambar? Karena seperti di Lazada, di Tokopedia atau Shopee itu untuk mendapatkan skor upload yang bagus atau sempurna itu minimal 3 gambar utama. Nanti ditambah gambar-gambar varian. Misal, tas tote bag dengan varian motif 30 motif. Itu berarti kan kita harus menyiapkan 30 gambar sesuai motif plus 2 gambar tambahan untuk gambar utama di depan. Atau kita butuh 30 motif itu tadi, kita upload 3 motif yang kira-kira best seller ke uploadan utama. Nanti yang lainnya ke variannya. Itu juga bisa. Atau kita siapkan gambar produknya 1, 2 gambar keterangan. Itu juga bisa supaya konsumen tidak perlu ke bawah-bawah untuk mencari deskripsi, sudah kita jelaskan di gambarnya. Itu juga bisa jadi pilihan tergantung kebutuhan kita. Nah, gambar itu juga kan tidak mudah. Editingnya, terus angle-nya, terus cara pengambilannya. Misal kita cuman adanya handphone, ya bisa sih handphone itu mendapatkan hasil gambar yang bagus. Tapi kalau di kita, semua gambar itu kita ambil menggunakan kamera mirrorless Sony A6400 atau dengan kamera Canon 60D apa D60 lupa saya. Pokoknya itu 2 kamera andalan kita. Jadi sudah bisa dipastikan hasilnya bagus dan detail. Serta dukungan lighting dari Godok dan lain sebagainya yang kita gunakan. Nah itu keuntungannya gabung di reseller dagangankita.com. Oke, buat polos atau watermark atau keterangan pada gambar jika diperlukan. Nah tergantung kita mau seperti apa. Kalau mau kita polosan itu adalah background putih atau background yang tidak ada gambar lain atau tulisan lain selain gambar produk, mau backgroundnya merah, kuning, hijau, dan sebagainya, atau putih, dan lain sebagainya,
itu polos hanya gambar tok. Atau watermark, merek, nama toko, atau lain sebagainya. Atau keterangan produk, misal ditulis tote bag ukuran sekian, bahan kanvas motif A, kayak gitu. Nah, edit gambar itu juga memerlukan skill tertentu. Untuk mempermudah itu, sekali lagi, dagangankita.com punya tim editing handal yang menguasai berbagai macam aplikasi dari CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustration atau apa itu namanya. Nah, itu terus Canva dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kalian pengen edit sendiri, saya sarankan yang paling mudah itu menggunakan Canva. Paling mudah, silakan cari di websitenya Canva. Ukuran gambar jangan lebih dari 1 MB supaya cepat dalam proses upload, atau maksimal 2 MB. Nah, menentukan ukuran ini juga tidak mudah. Kadang kita foto ternyata gambarnya kebesaran, harus dikompres lagi. Tim kita sudah menyesuaikan semua gambar ukurannya sekian, jenis gambarnya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, itulah intinya gambar produk itu menentukan keberhasilan sebuah iklan juga selain kata kunci. Makanya kita siapkan kata kunci yang tepat, kita siapkan gambar yang bagus dan menarik. Deskripsi iklan. Pengisian deskripsi yang detail dan jelas akan mempermudah calon konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di toko kita. Dalam mengisi deskripsi, minimal harus disebutkan misal jenis bahan, ukuran, motif atau varian, keunggulannya, terus hashtag jika diperlukan, lampirkan gambar jika di Lazada atau TikTok Shop. Kalau Shopee belum bisa melampirkan gambar pada deskripsi, kalau Tokopedia juga belum. Terus video juga perlu. Video itu bisa kalau di Lazada itu upload dulu di YouTube, habis itu diambil linknya. Kalau Shopee langsung di-upload di menu videonya. Tokopedia ada 2 cara. Bisa link, bisa langsung videonya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, pengisian deskripsi ini juga tidak ada pakemnya atau tidak ada patokannya. Yang jelas minimal itu harus dijelaskan jenisnya, ukuran dan lain sebagainya supaya konsumen itu tidak bingung. Dan di deskripsi itu juga bisa kita masukkan kata kunci yang sesuai dengan produk kita, tapi tidak kita masukkan pada judul. Nah, itu juga bisa. Hashtag juga bisa. Yang penting perlu diingat, dalam menulis deskripsi itu tidak boleh mengandung brand. Perlu diingat ya, nggak boleh mengandung brand-brand besar. Kalau kita punya brand sendiri, kita punya haki, kita punya legalitas, segera ajukan ke sistem supaya brand kita muncul. Ketika kita ngetik, ketika kita isi itu sudah terbebas dari nama brand tersebut. Atau kalau kita seorang distributor sebuah brand, kita punya suratnya, kita ajukan ke sistem nanti supaya ketika kita memasukkan nama brand tersebut tidak kena pelanggaran. Atau jangan sampai menulis nama marketplace lain selain marketplace tersebut. Contoh, kita lagi upload produk di Lazada. Jangan sampai ada kalimat Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya di deskripsi ataupun judul. Karena itu pelanggaran. Bisa tidak
tidak bisa disubmit atau tidak bisa dipublish, atau ketika bisa dipublish pun kalau ketahuan kena poin penalti. Jadi harus hati-hati, perlu diperhatikan itu. Selain brand dan nama-nama marketplace lainnya, insya Allah aman. Brand juga nggak semua brand. Ada brand yang memang tidak membolehkan, tidak boleh. Ada brand yang masih boleh. Kayak misal brand Adidas itu nggak boleh, brand Nike dan lain sebagainya itu nggak boleh. Kalau yang boleh misal Kintakun, merek-merek spray itu kayaknya masih boleh dan lain sebagainya. Terus kita lanjut, berat dan dimensi. Ini kita jelaskan dulu ya, nanti baru prakteknya, karena kalau tidak dijelaskan nanti langsung praktek bingung. Nanti bingung malah nggak jelas tujuannya mau kemana. Makanya kita jelaskan dulu, ditonton sampai habis, nanti langsung kita praktekkan sehingga teman-teman sebelum melakukan upload produk itu mindsetnya terbentuk dulu. Nah itu, berat dan dimensi. Pastikan kita mengetahui berat produk setelah di packing. Sebab jika kita salah memasukkan berat dan dimensi pada saat upload produk dan terjadi penjualan, ternyata produk yang laku itu beratnya kurang atau realnya lebih besar. Contoh, kita masukkan berat 1 kilo, ternyata barangnya enteng tapi volumenya gede. Itu kan dihitung volumenya. Nah makanya kita harus tahu di dagangankita.com, insya Allah setiap produk yang kita tawarkan itu beratnya sudah kita hitung, sudah kita tentukan, dan itu pasti lebih baik kita ngasih lebih daripada kurang. Karena kalau kita ngisi 1 kilo ternyata volume atau berat realnya jadi 1,5 atau 2 kilo, itu kita akan ditagih selisih ongkos kirimnya. Saldo kita akan otomatis dipotong oleh sistem. Nggak mau rugi kan? Makanya kita membuat, biasanya itu kita lebihkan, kita sesuaikan. Misal berat tas tote bag itu 150 gram, kita buat 200 gram. Supaya apa? Ketika nanti ada orang order banyak, itu kan ada kemungkinan kena volume, kita masih aman. Atau setiap tas itu kan beda-beda. Ada yang beratnya 150, ada yang 175, ada yang 140, dan lain sebagainya. Kita ambil tengah-tengah, kita lebihkan. Supaya aman. Nah, di dagangankita.com kita menjamin itu. Supaya apa? Teman-teman ketika upload produk itu sudah tenang, nyaman, cepat, dan efisien, serta cepat mendapatkan orderan. Tergantung teman-teman ya. Kita nggak menjamin, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik. Terus atribut. Pada saat upload produk, biasanya setiap kategori atau jenis produk akan diminta atribut oleh sistem. Atribut itu nanti tinggal kita klik. Dia akan keluar. Misal kita kategori tas, tasnya apa, tote bag, nanti atributnya akan muncul di bawahnya. Atribut-atribut itu kita isi supaya nanti skornya sempurna atau bagus. Ketika skor sempurna itu ada kemungkinan besar secara organik produk kita akan tersebar luas, bagus, dan cepat mendapatkan traffic. Nah, berpengaruh terhadap iklan kita dan mempermudah konsumen dalam memahami produk yang kita tawarkan atau jual. Nah, semua yang saya jelaskan tadi itu adalah satu kesatuan, perlu diingat, satu kesatuan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kalian ketinggalan ngisi berat, nggak bisa di-upload, nggak bisa di-submit. Kalau kalian tidak mengisi atribut, akan berkurang skornya, tidak sempurna.
Kalau kalian mengisi deskripsi asal-asalan atau tidak mengisi deskripsi, mungkin bisa diupload, bisa disubmit, tapi calon konsumen akan kebingungan. Nah, dari seluruh yang saya jelaskan tadi, langsung kita akan praktekkan. Kita praktekkan satu persatu dari Lazada, Tokopedia, Shopee. Karena ketiganya itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi isinya tetap akan sama. Contoh, kita mau upload produk tote bag di Tokopedia, itu menggunakan kata kunci yang sama di Shopee dan Lazada, nggak masalah. Cuman kalau Tokopedia judulnya lebih pendek, kalau di Shopee dan Lazada itu bisa panjang. Bedanya cuma di situ. Pakai judulnya sama, nggak masalah. Pakai deskripsinya sama, nggak masalah. Pakai gambar yang sama, nggak masalah. Asal masih satu produk tersebut. Terus nanti juga kita ajarkan supaya penyebaran satu produk itu lebih maksimal, itu seperti apa. Nanti kita ajarkan dari uploadnya seperti apa, setelah upload seperti apa, pengisian deskripsi yang powerful itu seperti apa. Langsung kita praktekkan. Nggak perlu berlama-lama, yuk kita langsung praktekkan ke Seller Center satu persatu. Oke, kita langsung masuk ke Google Chrome. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan Safari ataupun lain sebagainya. Tapi kalau saya biasanya lebih mudah menggunakan Google Chrome. Karena enteng dan sudah terbiasa. Nah itu kita langsung, kalau tempat saya sudah saya buatkan menu-menunya. Nah menu-menu ini bisa tinggal ditambahkan sendiri-sendiri. Tapi kalau misal belum punya, misal tampilannya seperti ini, itu bisa ketik seller Lazada. Misalnya kita langsung praktekin di Lazadanya ya. Nanti kita Shopee, misal kita buka tab seller Shopee. Langsung kita praktekkan dalam satu video biar cepat. Karena sebenarnya sama aja. Kita coba upload atau praktekkan produk yang memiliki varian lebih dari satu. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu atau punya produk yang variannya lebih dari satu bisa ngikutin ini. Nanti kalau variannya cuma satu juga bisa dengan cara ini, atau nanti saya jelaskan kalau produknya cuma satu varian. Terus kita ke Tokopedia. Seller Tokopedia. Terus seller Shopee. Seller Center Lazada. Yang ini aja. Oke, posisinya akan seperti ini. Posisi seller center yang akan kita upload. Nah, kita tinggal ketik, atau kalau sudah ada sudah pernah login, sudah tersimpan dalam Google Chrome masing-masing, itu tinggal login. Shopee juga gitu, tinggal masuk. Setelah masuk langsung ke menu tambahkan produk. Tambahkan produk baru. Kalau mau melihat produk yang sudah diupload, ke produk saya, tapi kita fokus ke tambahkan produk. Kita klik tambahkan produk untuk Shopee, tampilannya seperti ini. Untuk Lazada kita langsung ke produk, tambah produk. Kalau mau melihat produk yang sudah di-upload, itu bisa ke atur produk. Sama saja, menunya hampir sama, hampir mirip. Kita tambahkan produk. Di Tokopedia juga sama. Kita ke menu produk. Kalau pengen melihat produk yang kita upload, kita ke daftar produk. Tapi kalau kita mau upload produk, kita klik tambahkan produk. Semuanya sama tampilannya, hampir sama, hampir mirip. Apa yang kita butuhkan seperti yang kita jelaskan tadi. Di sini ada
kolom gambar. Di Shopee juga ada kolom gambar. Di Tokopedia juga ada kolom gambar. Ini saya jelaskan sekilas dulu, baru nanti kita praktekkan supaya tahu sama toh kan gitu. Nanti perbedaannya di mana itu juga akan kita jelaskan. Terus nama judul itu juga ada. Di sini Inggris itu nggak perlu diisi. Terus kategori ada juga, di sini juga ada nama judul, kategori, deskripsi, video. Nah, untuk Shopee itu bisa upload video di sini. Kalau untuk Lazada nanti ada linknya. Setelah kita ngisi judul, milih kategori, nanti ada linknya. Kalau Tokopedia itu bisa diisi di sini, bisa diisi tambahkan URL video. Tergantung kita mau seperti apa. Deskripsi ada, kondisi barangnya seperti apa, baru atau bekas, variannya ada, minimum pemesanan, harga satuan, kalau tambah varian nanti harganya per varian, terus habis itu stok produknya berapa, itu nanti kalau tambah varian berarti ada variannya, beratnya, sama dimensinya. Kalau untuk Tokopedia ini nggak diisi nggak apa-apa. Shopee juga hampir sama, nanti di sini menu-menunya akan muncul, pengiriman, penjualan, dan lain sebagainya kurang lebih sama kayak ini. Lazada pun juga nanti muncul. Oke, langsung kita praktekin satu per satu. Biasanya kalau saya itu ngupload sebuah produk, satu produk, itu langsung berbarengan di semua marketplace. Supaya apa? Sama-sama ke-up bebarengan. Makanya saya praktekkan seperti ini supaya nanti teman-teman terbiasa untuk mengupload satu jenis barang ke semua marketplace dengan judul yang sama atau nanti dirubah-rubah sedikit juga boleh dengan gambar yang sama. Karena toko kita semua, toko kita sendiri, jadi sama nggak apa-apa. Beda-beda marketplace sama nggak apa-apa. Deskripsinya nanti sama supaya sekali jalan 2-3 pulau terlampaui, kan seperti itu. Makanya biasanya seperti ini. Langsung kita unggah dulu gambarnya untuk yang Lazada dulu ya. Kita unggah dulu. Kita siapkan gambarnya. Nah, kita siapkan minimal 3 gambar. Nah, di sini karena produk spray itu punya 3 varian warna, maka saya siapkan 3 varian foto 3 warna plus 2 keterangan. Ini untuk nantinya misal kita mau menyebarkan iklan spray ini untuk beberapa judul. Nah, ini juga salah satu cara atau trik untuk menyebarkan satu produk dengan banyak kata kunci tanpa harus menumpuk semua kata kunci di satu uploadan. Karena apa? Belum tentu iklan atau produk yang kita upload di uploadan pertama itu bakal menemukan marketnya atau bakal menemukan penjualan. Kalau prinsip saya atau cara yang saya pakai itu minimal siapkan 5 judul untuk satu jenis produk, atau minimal kalau misal produk tersebut memiliki 3 varian seperti ini, varian putih, marun, dan abu, itu bisa kita siapkan 3 judul. Judul pertama kita kasih gambar utamanya abu misal, dengan varian abu, marun, putih. Judul kedua kita siapkan, kita masukkan warna marun sebagai gambar utamanya. Kenapa saya menyiapkan 2 gambar yang tulisan seperti ini? Ini untuk gambar utama, misal judul abu, gambar utamanya ini, gambar kedua, gambar ketiga. Seperti itu. Judul kedua dengan gambar utama ini,
dengan gambar kedua ini dan gambar ketiga ini. Judul ketiga dengan gambar utama ini dan seterusnya. Jadi satu jenis barang memiliki 3 judul yang berbeda. Judulnya berbeda, nggak boleh sama. Nanti kita contohkan. Terus gambar juga bisa polosan atau dikasih keterangan seperti ini. Spray hotel bintang 5, tensel gramasi sekian, set per bantal dan lain sebagainya. Oke, langsung kita upload. Kita langsung blok aja. Kita upload. Ini video ini kita siapkan untuk nanti yang Shopee. Kalau mau kita upload. Kalau mau yang di Lazada dan Tokopedia nanti bisa kita cari di YouTube. Kalau kita belum punya video sendiri, kita coba cari di YouTube ada nggak video tentang spray atau apalah. Yang penting berkaitan tentang produk kita. Kalau ada, kita izin. Kalau misalnya itu bukan video kita tanya boleh nggak minjem linknya, minta linknya untuk upload. Atau kalau misal mau sedikit barbar ya wes kita ambil aja linknya, terus kita langsung kita paste di iklan kita. Tapi kalau ketahuan ya siap-siap sendirilah, siap-siap resikonya, ditegur dan lain sebagainya. Kalau di banned sih ada kemungkinan tidak, tapi kalau ditegur sama yang punya video ya siap-siap aja. Nah, ini langsung kita upload. Kita tunggu. Nah, fungsinya ukuran gambar yang kecil itu di bawah, kalau bisa malah di bawah 1 MB supaya cepat kayak gini loadingnya. Nah, ini kan gambar utama. Gambar utama itu bisa semuanya kayak gini boleh, maksimal kan kalau nggak salah 9 kalau nggak salah maksimal gambarnya. Atau misal kita mau fokus di judul pertama itu untuk warna putih. Ini kita hapus dulu. Kenapa kita hapus? Karena biar nggak muncul. Nanti perlu unggah lagi nggak? Nggak. Kalau di Lazada itu nggak perlu upload lagi. Tinggal klik di Media Center, nanti di sini akan muncul. Tinggal kita pilih nantinya. Ini akan muncul, nanti tinggal kita pilih. Misalnya mau kita tambahkan ini, langsung kita simpan, nanti dia muncul. Oke. Setelah itu kita kan sudah menyiapkan judul nih. Judulnya apa? Itu kita siapkan dulu. Atau kalau misal belum punya judul, terus sudah punya gambarnya, misal nggak mau pakai judul yang ada di kita, di dagangankita.com, karena di website dagangankita.com itu kebanyakan hanya tak kasih judul atau dikasih judul oleh tim kita itu kata kunci utamanya tok. Misal spray tensel ya wis cuma spray tensel, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau misal teman-teman mau pakai judul sendiri sudah nyiapkan ya monggo. Kita pahami dulu produk yang akan kita upload itu barangnya apa. Ini kan barangnya yaitu spray tensel atau spray hotel atau spray salur. Nah, ini harus paham. Kita mau ambil market atau kata kunci yang mana. Kalau kita mau ambil ketiga-tiganya kita masukkan boleh, langsung kita ketik boleh. Atau kalau misal kita belum yakin dengan kata kunci yang kita miliki, itu kita bisa cari referensi di aplikasi Lazada atau aplikasi Shopee atau apa. Caranya seperti ini, supaya tidak terkena riwayat apa yang sudah pernah kita cari dan akan muncul dengan riwayat baru. Itu kita masuk ke Google Chrome, terus ke pojok ini kita klik yang mode samaran atau Guess atau apa ini bahasanya, saya bahasa Inggris itu kurang bagus. Guess ini aja lah. Nah, ini terus kita ketik misal Lazada. Oke, kita masuk ke lazada.co.id, jangan seller ya, tapi lazada.co.id. Terus kita coba ketik di sini, di kolom pencariannya. Di kolom pencariannya kita ketik misal spray. Spray itu bahasanya juga beda-beda. Nah, kita harus paham spray itu bahasanya gimana? SPREI kah atau SEPREI atau SPRAY? Itu juga bakal berbeda. Mau kita pakai semua bagus, kita pakai salah satunya juga nggak masalah. Tapi untuk penyebaran iklan yang bagus, kita pakai salah satunya, nanti di judul berikutnya kita pakai salah satunya, dan seterusnya. Oke, kita klik spray hotel. Misal kita fokus ke spray hotel dulu, keluarnya apa?
Nah ini spray hotel, spray motif, spray apa ini, kita cek dulu. Kita cek dulu sesuai enggak. Nah misal ini, oke, setelah kita cari seperti ini, kita lihat yang bintangnya banyak. Mohon maaf ya, ini kalau yang iklannya kelihatan di sini untuk seller-sellernya, mohon maaf, ini cuma tak buat praktek aja. Bukan untuk meniru atau copy paste, tapi salah satu caranya ini. Kalau misal teman-teman kebingungan, ini kita ikuti kompetitor atau yang sudah berjualan duluan, terus kita modifikasi. Contoh ya, misal ini kan spray emboss, tapi kan kita jualnya spray hotel. Nanti tinggal kita rubah spray tencel apa, tapi yang lainnya ini. Bisa juga pakai spray bahan ini bisa, tapi kita fokus ke spray hotel aja supaya nggak keluar dari jalur. Spray hotel itu yang mana? Nah ini, misal ini ya, spray hotel salur. Oke, ini kita klik karena ini sama ini produknya, cuman beda gambarnya. Kita copy, loh kok di copy semua? Nggak apa-apa, kita copy dulu aja, jangan protes dulu, kita copy aja dulu. Terus habis itu kita paste dulu. Oke? Ini kan sama persis. Jangan langsung gitu aja, tapi ditambahin. Misal kita tambahin kalimat atau kata kunci yang kita inginkan. Misal spray tencel. Nah, kata-kata kunci ini yang sudah jelas banyak orang yang beli. Jadi kita tambahkan, kalau ini kita fokus ke tenselnya, atau nanti kan kata kunci kedua ketiga seperti ini. Atau terserahlah mau seperti apa. Bisa juga dicari di aplikasi Shopee dengan cara kayak tadi, tinggal ketik shopee.co.id, nanti dicari spray apa, hotel apa, spray tencel dan lain sebagainya. Atau ketik di Google juga bisa. Contohnya seperti ini. Di Google, misal ketik Google, pastikan di mode samaran ini ya, karena mode samaran ini kan nggak ada riwayatnya. Misal di Google, terus kita spray hotel. Nah ini juga bisa. Tapi kalau saya biasanya, tadi kan pernah saya sebutkan juga untuk deskripsi dengan memasukkan kata kunci supaya iklan kita powerful. Itu juga bisa pakai ini. Kita ambil semuanya ini untuk dimasukkan di deskripsi. Yang penting tidak ada merek tertentu atau nama marketplace tertentu. Atau di sini misal Shopee diketik dan lain sebagainya, itu bisa. Atau pakai Google Trend dan lain sebagainya bisa. Terserahlah mau pakai cara apa, yang penting judulnya harus sesuai dengan produknya dan kata kuncinya tepat. Cara cari Google Trend juga, kalau belum tahu ya masuk ke Google Trend. Google Trend. Misal gini, terus Trends Google, terus dicari di sini. Nanti untuk detail gimana cara cari di Google Trend mungkin teman-teman bisa cek di YouTube lah, YouTube-nya orang lain dengan kata kunci, cara mencari kata kunci di Google Trend dan lain sebagainya. Karena kalau nanti tak jelaskan terlalu panjang banget dan memakan durasi. Oke, setelah kita dapat judul ini, kita langsung ke memilih kategori. Nah, kategori ini juga jangan salah. Salah kategori, salah kamar. Ibaratnya gitu, nanti sama Lazada dapat peringatan juga, suruh benerin lagi. Nah, kategori kita adalah spray, ya kita ikut spray. Nah, ternyata Lazada itu untuk produk spray itu yang benar ejaannya SEPRAI. Ini harus kita pakai sebenarnya. Tapi kalaupun enggak, ini nanti untuk judul yang berikutnya lah, nggak apa-apa. Kita klik di sini, atau kita tambahin di sini juga nggak apa-apa. Price gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Terus habis itu kita URL video, misalnya ini video yang yang kita punya sesuai dengan produknya, atau video dari YouTube yang
ada atau sesuai dengan produk yang akan kita jual. Contohnya gini, kita masuk di YouTube, habis itu kita misal cari spray hotel misal gitu ya. Nah, misal spray hotel ini oke lah, atau ini misal ini. Nah, misal ini nanti kita ambil linknya, kita buka, terus kita ambil linknya, copy link video. Seperti itu, terus habis itu kita masuk ke iklan lagi. Kita paste di sini, selesai seperti itu toh. Tapi kalau nggak punya video gimana dan nggak mau ngasih video nggak apa-apa, ini cuma opsional kok. Nggak dikasih nggak apa-apa. Terus kita pilih spesifikasi produk merek, spesifikasi produk nanti ada merek. Nah, inilah atributnya itu ada merek, ada bahan, ada kegunaan, ada motif, ada semua. Nah, ini kita isi semua, jangan sampai ketinggalan, terutama yang ada tanda merahnya, bintang merah. Merek, kita udah punya merek belum? Kalau misal kita belum punya merek, kita bisa set sebagai tidak ada merek. Atau kita mau menggunakan merek lain, misal mereknya Kintakun. Diklik aja gitu juga boleh. Kita coba, nanti kalau kena pelanggaran ya berarti nggak boleh pakai Kintakun. Kita edit nantinya. Kalau pengen aman, belum punya merek, ketik aja di sini tidak ada merek, no brand, aman. Setelah itu kegunaan kain apa? Kalau kita nggak tahu ya kita stain resin atau hipografik dan lain sebagainya. Atau kalau memang itu waterproof dan lain sebagainya. Ini cuma pelengkap. Terus bahannya apa? Nilon. Nah, di sini ada tencel. Kalau di sini ada berarti ada. Nanti kalau misal nggak ada gimana? Ketik aja tencel, selesai. Boleh kok diketik. Kalau misalnya nggak ada, tapi kalau ada kita klik aja. Terus modelnya apa? Spray salur hotel gitu aja, atau spray hotel atau apalah terserah sesuai dengan itunya karakter produk kita. Terus motifnya apa? Misal di sini nggak ada garis ya, berarti kita tulis garis kita. Oh, ada garis-garis. Atau salur misal gitu. Misal nggak ada kita harus pakai salur, kita ketik salur aja. Mana sih? Bentar kita salur. Udah nggak apa-apa. Nah, nggak bisa. Harus milih. Oke lah. Garis gitu aja. Kalau misal nggak kita isi gimana? Nggak apa-apa sebenarnya nggak diisi. Tapi nanti skornya rendah. Nah, ini makanya harus kita isi. Gender unisex, sebisa mungkin kita isi. Kerapatan jahit, ketik aja 2 atau apa terserah. Jenis spraynya spray berkaret. Oke. Produk itu tidak semuanya memiliki varian warna atau motif atau apapun yang banyak. Ada beberapa produk yang hanya tunggal. Misal cuma punya putih tok. Ya udah, putih aja. Berarti variannya cuma 1. Itu harus diisi di sini. Apakah tidak bisa langsung diisi di sini kalau misal tunggal? Bisa, tapi nanti optimasinya sulit. Misal kita punya motif tambahan di tengah jalan, kita data edit lagi, takutnya varian yang sudah terbeli itu hilang. Karena di sini langsung varian induk, tidak ada varian-varian pilihan. Nanti kalau kita rubah pasti akan dia hilang. Akan ngulang dari awal, takutnya, tapi yang nggak tahu akan hilang atau tidak. Saya sendiri juga kurang paham tentang hal itu, tapi kita mengantisipasi supaya apa yang sudah kita upload tidak sia-sia. Kita klik variannya. Kalau misal cuma tunggal gimana? Ya udah tunggal, berarti ketik aja misal warna. Kalau dia ada di sini, kita klik boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sebisa mungkin nama varian itu atau ngisi varian itu harus pakai huruf kapital supaya enak dibaca dan enggak kecil-kecil. Terus kita ketik misal marun.
Terus kita ketik di sininya lagi, misal putih. Kita kan punya 3 varian ya. Terus abu. Nah, kalau spray punya varian ukuran, selain warna dia punya varian lain, ukuran atau apa, itu kita klik tambahkan yang kedua, yaitu ukuran. Di sini ada tulisan ukuran kasur, apakah kita harus ikut ini atau mau ketik sendiri? Terserah, mau ikut ini boleh, mau kita ketik sendiri boleh. Kalau kita ketik sendiri nggak usah diikuti aturannya tadi, langsung klik sembarangan, nanti dia akan sesuaikan. Terus tambahkan ukuran. Misal 90 kali 200 kali 30. Kita punya berapa ukuran? Kalau kita punya 4 ukuran berarti kita tulis 4 ukuran. Kalau kita cuma punya 1 ukuran, 1 warna, berarti isi aja sini marun tok. Ini enggak usah. Kalau dia cuma 1 varian tok, enggak tanpa ukuran dan lain sebagainya, berarti ini enggak usah. Ininya aja. Misal warna marun aja. Seperti itu. Tapi ini kebetulan yang akan kita upload adalah varian yang punya beberapa warna dan beberapa ukuran. 120 kali 200 kali 30. 160 kali 200 kali 30. 180 kali 200 kali 30. Misal kayak gitu. Terus kalau pengen hampir semua warna nantinya laku, atau bisa kita kirim sesuai ketersediaan, itu di varian ditulis random. Di sini random. Nantinya kalau misal konsumen itu milih random, itu bisa kita kirim sesuai dengan stok. Ya kan? Karena stok kalau di dagangankita.com itu kan stoknya berjalan atau continue. Jadi kita nggak bisa memastikan hari tersebut itu bakal stoknya banyak terus atau tidak. Karena continue produksi terus. Jadi kita harapannya misal teman-teman ambil barang di dagangankita.com, variannya banyak, itu kalau punya varian random, nanti kalau ada orderan tinggal kita kirim. Kalau dia pilih varian random, kita kirim sesuai stok. Meminimalisir dead stock. Dan varian random itu bisa kita kasih harga lebih murah. Misal kita varian marun putih abu kita kasih harga 200.000, untuk random 180. Gunanya apa? Supaya stoknya cepat habis. Dia milih random. Tapi ini opsional, silahkan dipakai, enggak ya enggak apa-apa. Oke, setelah itu di varian ini ditambahkan gambar. Kan diminta tambahkan gambar supaya skornya nanti naik. Marun, kita ambil marun. 1 aja cukup, kalau varian ini gambarnya 1 aja cukup. Enggak perlu banyak-banyak. Mau diisi 3 boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus random kita ambil misal random gitu aja udah. Nah, ini enggak perlu pakai ukuran. Terus setelah itu, oke, sebelum kita ngisi ini, ngisi apa namanya? Harga, deskripsi dan lain sebagainya, karena tujuan kita upload di 3 marketplace, jadi ini tinggal kita copy aja. Kita copy, kita paste di sini judulnya, terus kita ambil gambarnya, oke. Terus di Tokopedia juga sama, kita masukkan judulnya, kita ambil gambarnya, sama kayak copy paste. Terus habis itu kita tentukan variannya, kita isi mereknya. Kalau nggak ada yang nggak usah diisi, atributnya misal bahannya apa, tinggal kita tingginya berapa. Kalau misal bisa kita isi. Kalau enggak ini opsional. Ukurannya misal kayak gini. Terus etalase, buat etalase kalau belum punya etalase, kalau udah punya tinggal dipilih mau dimasukkan di mana. Nanti kita deskripsinya nanti kita copy dari sebelah. Nah, terus ini kan sama ya, udah sampai sini. Video kalau mau diupload video di sini boleh, tinggal diupload. Kalau mau link tinggal dipaste di sini linknya. Terus di Shopee itu juga sama, videonya bisa kita upload gini, kita upload. Terus kategorinya bisa kita kategori, deskripsinya nanti
Mereknya apa, tidak ada merek, nggak apa-apa. Bahannya apa, katun halus. Karena nggak ada tensel, katun halus saja, nggak apa-apa. Ininya juga diisi boleh, jumlah ulirnya ngisi, dan lain sebagainya boleh diisi atau tidak. Itu terserah. Ini misal sentimeter, panjangnya 200, tempat tidurnya misal king, dimensinya misal 200. Kita ambil yang paling besar. Misal seperti itu, terserah mau ambil ke mana. Variannya sini tadi variannya belum kebuka ya. Oke, yang Tokopedia CC satu-satu aja, nanti bingung. Variannya warna marun, abu, putih. Random. Ukurannya 90 kali 200 kali 30, 120 kali 200 kali 30. Oke, setelah itu kita ke Tokopedia, variannya. Untuk Tokopedia variannya ada di sini. Varian produk tinggal ditambahkan. Di sini mau apa? Warna kita ketik misal putih. Terus marun, terus abu. Terus varian keduanya sama, hampir mirip ukuran misal 90 kali 200 kali 30. Oke, sudah semua. Terus kita sekarang membuat deskripsinya. Nah, deskripsi ini kalau di Lazada itu berbeda dengan di Shopee peletakannya. Kalau kalimatnya boleh sama, nggak masalah. Tapi peletakannya berbeda. Kita misal isi detailnya dulu, ukuran. Misal tadi 90 kali 200 kali 30 dan seterusnya. Terus bahannya apa? Tensel. Gramasi 120. Terus jahitan rapi. Terus apa lagi? Halus dan lembut. Pokoknya keunggulan dan detailnya kita sampaikan. Misal udah ini semua. Terus kita mau masukkan kata kunci tidak di deskripsi kita, kata kunci yang tidak kita masukkan di sini supaya powerful. Kalau saya sarankan kita masukkan saja di setiap iklan, dan setiap iklan itu harus sesuaikan dengan produknya, kata kuncinya. Caranya gimana? Kita masuk ke Google. Google-nya pastikan yang mode samaran atau guess. Nah, kita masuk ke sini, terus kita spray misal tensel. Kita ambil mau spray apa dulu? Spray tensel kah? Spray salur kah? Spray hotel kah? Kita fokus ke misal tensel. Ini yang kita dapatkan adalah kata-kata seperti ini dari Google. Dan 10 kata yang muncul di mesin pencarian Google, atau misal nggak pakai Google, pakai yang ini, spray hotel. Nah, kalimat-kalimat yang muncul ini adalah kata kunci emas. Hampir sama. Kalau misal saya tulis tensel, sama nggak munculnya? Sama-sama tensel. Nah, ini spray tensel dan ini kan kayak gini nih muncul. Berarti 10 kalimat kata kunci yang muncul ini adalah yang sering digunakan. Yang paling banyak adalah yang atas atau yang sering dicari. Ini juga gitu. Orang-orang mencari spray tensel itu rata-rata dengan kalimat ini. Kalau di Google caranya setelah kita ketik ini langsung kita enter. Terus kita klik lagi. Spasi boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Kita spasi terus ini kita ambil. Cara ngambilnya gimana? Kita laporkan prediksi, kita copy.
Kalau yang di sini itu harus diketik satu-satu karena nggak bisa di-copy. Tuh, bisa nggak? Bisa. Di-copy, terus masukkan ke deskripsi. Masukkan ke deskripsi. Kalau yang di Lazada tadi satu-satu tapi kalau yang di Google gini, tinggal di copy, tinggal di paste, nanti tinggal dibenerin, ini di blok, biar nggak ada bloknya gimana. Gini aja, saya lupa, ke Microsoft Word. Nah, jadi kita paste di Microsoft Word atau Not. Nah, kita praktekkan di Microsoft Word aja. Di Word, kita paste di sini, kita blok, terus kita buang bloknya, no color. Ini kita blok, kita hapus ini, terus habis itu kita beneri, kita pastikan setelah kalimat dikasih tanda koma, terus spasi, kita naikkan spasi, koma, spasi, terus sampai selesai. Sampai jadi satu baris. Ini kalau dari Google ya, kalau dari kalau dari aplikasi Lazada atau Shopee nanti kayak tadi itu di copy satu-satu bisa. Nah, langsung kita paste di sini. Ini adalah indeks kata kunci. Kadang nggak berkaitan. Nah, ini ada informa kayak gini, ini bahaya ini, nanti jangan kita ikutkan. Kita gini aja. Tencel 60S, Seperti Tencel, Fiore. Fiore ini bukan brand besar, nggak apa-apa. Oke, setelah itu ini sudah misal apa, terserah mau diisi apa, terus kita hashtag. Kita mau kasih hashtag atau tidak, mau kita kasih. Kalau enggak, ya enggak usah. Kalau dikasih, itu juga enggak boleh asal-asalan. Ada caranya, cari hashtag enggak boleh asal-asalan. Caranya gimana? Seperti ini. Kita masuk ke Google, langsung kita ketik keywordtool.io atau keyword planner juga boleh. Tapi kalau saya biasanya pakai yang ini. Nah, hashtag itu kan biasanya muncul dari Instagram ya. Nah, ini kita pastikan di kolom Instagram kita Indonesia. Karena biar hashtag yang muncul itu memang dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Terus kita bahasanya Indonesia. Nah, terus kita cari, apa yang mau kita cari? Misal spray hotel. Kita ketik biasa saja, langsung kita enter. Kita tunggu sampai keywordnya muncul. Hashtagnya muncul. Kalau kita mau pakai hashtag, kalau enggak ya enggak usah dipakai ini. Cara ini skip aja, lanjut ke cara berikutnya. Tapi kalau mau ya kita pakai ini. Nah, sekarang keywordtool.io itu kadang sulit mau di-copy. Ini kalau misal ininya enggak warna ungu terang, itu di-refresh dulu. Di-refresh sampai dia benar-benar muncul ungu. Ungu kayak gini. Ini kan ungu ungu kayak ketutup gitu ya. Kalau udah ungu kayak gini nanti bisa kita copy. Belum bisa, oke, kita set lagi. Sampai ungu pokoknya. Kalau dulu enggak, sekarang kayak gini ya, enggak tahu kenapa. Mungkin kita disuruh jadi anggota mungkin. Kalau mau login ya login silahkan. Kalau saya enggak pernah. Nah, ini udah ungu nih. Kita ambil 10 pertama itu adalah paling banyak pencariannya untuk hashtag tersebut. Jadi jangan asal-asalan ya nyari hashtag. Eman-eman. Dan diperhatikan juga jangan sampai ada nama brand atau nama marketplace lain. Kita ambil 10, maksimal 10. Jangan lebih, karena hashtag itu powerfulnya di 10 hashtag. Kalau lebih dari itu biasanya kelebihannya itu kayak spam gitu loh. Jangan lebih-lebih, 10 aja. Jangan kurang, jangan lebih, yang pas biar enak. Langsung kita paste. Sudah. Tadi kan sudah ini pilih, terus kita copy ini copy, terus habis itu kita paste. Kita paste di
sini. Nah, misalnya sudah. Kalau Lazada itu harus dilampirkan gambar di deskripsi juga. Ini kita enter dulu 2 kali. Terus kita ambil gambarnya di sini tadi, kita masukkan. Supaya muncul gambarnya kayak gini. Nah, terus Lazada juga ada deskripsi pendek selain deskripsi panjang. Itu juga harus diisi. Deskripsi pendek itu seperti apa? Deskripsi panjang itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Oh, ini dia nggak pakai deskripsi pendek. Harusnya kalau ada itu seperti ini. Ini adalah deskripsi pendek. Ini adalah pakai Loricat. Nah, kalau saya biasanya mempraktekkan itu jarang menggunakan Loricat, pakai biasa. Tapi kalau teman-teman mau pakai Loricat juga bisa. Pakai Loricat seperti apa? Bisa teman-teman pelajari. Atau besok kita buatkan videonya, nggak apa-apa. Tapi ini fokus ke yang cepet aja lah, nggak usah ribet-ribet. Kita mau jualan, nggak usah ribet-ribet. Nah, deskripsi pendek itu nantilah kalau kita upload langsung kita lihatlah, kelamaan nanti. Oke, deskripsi pendek itu ini kita copy. Deskripsi pendek itu sama aja, nggak usah dirubah. Atau kita ambil pokoknya ini. Nah, pokoknya ini atau semua boleh. Terus ini tampilkan lebih. Terus deskripsi singkat. Langsung kita paste, kita blok, klik Ctrl A atau klik tahan di drag. Terus kasih simbol ini. Terus apa yang ada di dalam kotak, mau diisi boleh, enggak juga enggak boleh. Kalau mau diisi ya spray gitu aja, selesai. Habis itu terus pengiriman dan garansi. Nah, pengiriman pastikan tidak ada garansi, tidak ada jaminan, ini harus diisi. Terus berat produk. Mau diaktifkan per produk, nanti muncul di sini, atau mau produknya sama. Misal spray ini bobotnya kita pukul rata sama, 500 gram, karena ya memang kurang lebih segitu daripada isi-isi sana sini. Tapi kalaupun misal beratnya beda-beda, misal ada 90 gram, ada 200 gram, ada 500 gram, itu kita bisa klik di sini, nanti muncul di sini, sesuaikan saja. Diisi misal ukuran ini, harganya apa, beratnya segini, volume apa, deskripsi apa ini namanya, dimensinya sekian. Tapi kalaupun mau jadi satu karena kita anggap sama beratnya, kita isi di sini aja. Misal beratnya 1 kilo atau 1000 gram. Terserah mau pakai gram atau kilo. Sekarang ada gram, dulu nggak ada. Lazada sekarang sudah membuka opsional gram atau kilo. Kalau kilo itu kalau 800 gram berarti 0,8. Jangan ditulis 8, nanti ongkos kirimnya gede. Kalau mau gram itu tinggal ditulis 800 gram. Pokoknya kalau kilo kurang dari 1 kilo 0, lebih dari 1 kilo 1, 2, dan lain sebagainya. Terus dimensi paket. Dimensi paket itu bisa kita isi sesuai dengan real paketnya. Kalau bisa kita ukur satu-satu, tapi kalau enggak, misal barangnya kecil, ya kita kira-kira aja boleh. Tapi kalau pengen sesuai, ya kita ukur satu-satu. Pilihannya ada di kalian sendiri-sendiri. Misal 30 kali 20 kali 2 cm. Oke. Karena kalau di Lazada wajib diisi ini. Kalau di Shopee nggak wajib ininya, dimensinya, cuman beratnya tok. Tapi kalau di Lazada wajib. Oke, setelah itu kita isi harganya. Atau tadi urutannya harga dulu nggak apa-apa, deskripsi atau deskripsi dulu baru harga. Harga di Lazada itu ada 2. Harga coret, harga tampil. Kalau di Shopee itu nggak ada, harus kita buat promo. Kita aturan mainnya berbeda. Kalau di Lazada nanti harga coret seperti ini. Ini ada 55.000 ini adalah ini di sini. Atau di sini. Kalau mau isi sekaligus bareng harganya sama, langsung di sini nanti terapkan
muncul semua. Misal harga coretnya semua sama di 100.000. Harga tampilannya misal 55.000. Terus kita terapkan, semua akan terisi. Kalau mau isi satu-satu tinggal diisi di sini, di sini, di sini. Nah, harga tampil itu, harga yang ini, harga diskon itu adalah ini yang tampil. Seperti itu. Kalau di Shopee nanti harus pasang promosi. Di Tokopedia juga harus pasang promosi. Tapi kalau di Lazada, spesialnya kita bisa buat harga coret di depan. Waktu upload kita bisa tentukan tanggalnya mau sampai kapan bisa. Nah ini kita tentukan harganya. Misal harga spray ini tak anggap sama lah. Tapi kalau misal beda ya ukuran 90 misal harganya 55, ukuran 120 75 dan lain sebagainya disesuaikan. Tapi kalau misal ini biar cepat tak anggap sama harganya berarti harga coretnya misal 100.000, harga tampilnya 55. Ada nggak ketentuannya? Nggak ada. Yang penting kalau bisa jangan lebih dari 60% harga coretnya. Misal 100 ke 55 berarti 45% coretnya. Jangan di sini diisi 500.000. Di sini 55.000 ya terlalu jauh gapnya. Sesuaikan aja lah. Nggak ada patokannya kok. Terus stoknya itu kalau teman-teman ngambil di dagangankita.com isi sebanyak-banyaknya aja. Kita continue. Nanti kalau misal nggak ada kita infokan, oh sudah kosong, sudah discontinue, baru di off-kan saja atau dinolkan. Kita isi minimal 10.000. Terus SKU itu adalah mempermudah ketika nanti teman-teman cetak resi, nggak perlu buka-buka sistem lagi, baca resinya itu sudah kebaca, sudah tahu, ngerti. Nah itu fungsinya SKU, nanti ada di bawah. SKU itu ada di bawah. Nah SKU ini harus jelas detail. Misal, ini kan sudah tahu nih, warnanya marun, sudah ada variannya, udah ada ukurannya. Jadi di sini apa barangnya? Misal spray tensel, kita ketik spray tanda ya hurufnya kapital ya biar enak. Spray tensel. Langsung kita terapkan. Otomatis dia spray tensel marun ukuran sini. Nah, nanti kalau ada orderan itu muncul ini di bawah sendiri di resi. Oke, setelah itu baru kita submit. Tapi sebelum kita submit karena kita upload di tempat yang lain, kita copy, kita pastekan saja. Di sini, di Tokopedia juga di sini sama. Harganya misal kita sama nih. Kalau di Tokopedia langsung harga jual ya, jangan harga coret. Misal harga jualnya tadi 55.000 ya kita isi 55.000 kalau mau disamakan. Kalau enggak ya terserah mau diisi berapa sesuai dengan harganya. SKU-nya kalau di Tokopedia nggak boleh mengandung spasi. Misal spray, strip, tensel gitu aja. Nanti warnanya akan muncul karena ini udah ada warna putih. Beratnya misal kalau di Tokopedia itu gram berarti 1.000. Stoknya 10.000 terus kita terapkan. Dah. Kalau mau ditambahi foto per varian itu tinggal diklik ini gunakan foto per varian. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau ada varian harusnya dikasih putih, marun, abu. Udah cuman gitu toh. Terus habis itu beratnya itu pembelian minimum 1 supaya enggak, karena kita ya beli ajar bisa. Terus habis itu beratnya mana kok enggak ada. Oh beratnya sudah di sini ding, sorry. Kalau nggak ada varian nanti beratnya ada di bawah sini. Ini ukuran produk kalau di Tokopedia bisa diisi, bisa nggak usah diisi nggak apa-apa. Asuransi pengiriman kalau bisa tulis opsional aja biar tidak terlalu membebani konsumen. Kadang konsumen itu ada asuransi 1.000 lari dia nggak mau. Apalagi produk spray nggak butuh asuransi lah. Oke opsional kecuali produk elektronik ya kasih asuransi ketik asuransi. Terus habis itu layanan pengirimannya standar aja jangan custom. Kalau mau custom ya silakan custom dipilih sendiri customnya. Kalau mau standar berarti ini semua nanti
akan akan terkoneksi sendiri. Terus setelah itu ketik simpan. Pastikan dulu sebelum simpan dicek dulu. Dicek dulu sudah benar belum? Semuanya dicek benar. Kalau sudah langsung klik simpan. Nah, ditunggu aja. Terus kita coba sambil nunggu itu tadi kita ke yang ini. Sama aja caranya. Kalau harganya misalnya 55.000 tinggal 55.000. Kalau harganya sendiri-sendiri berarti diketik di sini sendiri-sendiri. Stoknya 10.000, variannya spray tencel. Kalau di Tokopedia tadi nggak bisa spasi, di Shopee bisa. Yang penting kalau Shopee jangan ada spasinya gini di akhir, harus selesai di huruf terakhir. Terus terapkan. Kalau mau kasih gambar, tinggal gambarnya dimasukkan. Tinggal dimasukkan, sesuaikan ya gambarnya. Putih, random. Oke, terus habis itu beratnya 1000 gram. Kurirnya ini hijau semua, ininya opsional. Kita cross check lagi, sudah semua. Terus kita simpan dan tampilkan. Ini tadi juga simpan dan tampilkan, terus ini juga simpan dan tampilkan. Oke, sudah terpublish. Terus bagaimana caranya penyebarannya supaya maksimal? Oke, supaya maksimal tadi kan tak sebutkan. Kalau misal minimal 5 judul, kalau enggak ya 3 judul sesuai variannya. Itu tinggal kita ke atur produk, nanti caranya sama di semuanya. Terus habis itu kita di Lazada nih ya, kita lainnya terus kita salin. Nah, salin ini supaya tidak banyak ngetik-ngetik, cuman kita rubah judulnya sesuai judul yang kedua, terus kita isi variannya sama harganya. Ininya sudah ngikutin semua. Terus begitu juga ke judul berikutnya sampai judul produk tersebut selesai. Misal 5 ya udah selesai 5, tinggal copy, salin dan lain sebagainya. Untuk yang di Lazada tinggal ini judulnya, judul baru, misal judul barunya apa? A, B, C, D, E. Misal judul barunya. Terus habis itu spray misalnya. Spray tencel, spray hotel misal gitu. Oke. Ininya tetap, nanti variannya tinggal yang tadi itu warna, ukuran. Terus nanti kalau sudah semua tinggal submit. Caranya sama seperti yang awal tadi, cuman diklik lainnya salin sampai misal 5 judul ya berarti 5 kali. Oke, karena ini cuma contoh, tak live aja. Terus habis itu kalau di Shopee gimana? Kalau di Shopee tinggal klik salin. Klik salin. Habis itu tinggal dimasukkan judul dan deskripsinya. Kalau di Shopee berbeda, gambar, judul, deskripsi itu harus diisi, tapi varian nggak perlu, tinggal ngisi harga. Kalau di Tokopedia itu tinggal klik atur, terus duplikat. Nah, di sini kita tinggal geser-geser gambarnya. Misal gambar keduanya marun, judulnya dirubah, terus deskripsinya masih tetap, tinggal tambahkan variannya. Terus gitu sampai judulnya selesai. Nah, kenapa harus kita sebar seperti itu? Harapannya dari 5 judul yang kita sebar, salah satunya winning. Kalau kita cuma upload 1 tok atau 2 tok, apakah kita yakin? Apakah kita apakah sistem bakal mudah untuk istilahnya mendetek, atau ya rezeki itu kan nggak ada yang tahu. Rezeki itu nggak ada yang tahu dari judul mana yang kita upload. Dan sistem itu meminta kita punya produk sebanyak-banyaknya. Sistem mengetahui kita punya produk banyak atau tidak itu dari uploadan kita. Makanya kita pakai cara seperti itu, supaya satu produk bisa jadi 5 uploadan, 10 uploadan. Kalau punya judul lain mau dibuat 100 uploadan, monggo silahkan. Tapi harus berbeda-beda, jangan sama.
Kalau sama persis identik bakal keblokir. Mungkin gitu cara upload produk di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Jika ada pertanyaan atau kritik atau saran atau diskusi lainnya, teman-teman bisa WhatsApp admin kita atau teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe akun dagangan kita.com. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Harapan saya kita sukses bersama dagangan kita.com. Sekian, terima kasih.